Perkenalkan, nama saya Arlius Lambertinal Wolf. Perkenalkan, nama saya Riani dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dari kelas AKP A11 dengan nomor NIM 3022 1911 37. Perkenalkan, nama saya Jimmy Elila Berupinom, nomor induk mahasiswa 30 22 19 11 50 dari kelas AKP A11. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang akuntansi biaya. Akuntansi biaya menyediakan data-data biaya untuk berbagai tujuan. Maka biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan harus digolongkan dan dicatat dengan sebenarnya, sehingga memungkinkan perhitungan harga pokok produksi secara teliti. Perhitungan harga pokok produksi adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan harga suatu produk. Bagi perusahaan dengan tujuan mencapai laba optimum, harga jual dan realisasi biaya produksi berpengaruh sangat besar terhadap ukuran keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan yang bersangkutan dan memenangkan persaingan yang semakin tajam dengan perusahaan lain yang sejenis. Salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengefisienkan biaya produksi serendah-rendahnya sehingga akan membesar laba. Strategi efisien biaya produksi dan menetapkan harga yang tepat harus diimbangi dengan peningkatan mutu produksi dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, sehingga memiliki nilai komparatif yang tinggi dengan produk-produk perusahaan lain yang sejenis. Elemen-elemen yang membentuk HPP dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Perusahaan tepung tapioka daun waru dalam perhitungan HPP perusahaan masih menggunakan traditional costing. Di sini penulis akan menerapkan metode full costing pada perusahaan ini dan akan membandingkannya dengan metode perusahaan agar dapat membantu perusahaan terutama pemilik dalam menentukan harga pokok produksinya dan harga jual lebih optimal, efektif, dan efisien, serta penetapan profitabilitas perusahaan yang sewajarnya. Alasan penulis menggunakan metode full costing dalam menentukan harga pokok produksi dalam penelitian ini adalah karena metode ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksinya baik variabel maupun tetap. Selain itu, perhitungan harga pokok produksi ini menggunakan metode full costing lebih efektif dibanding metode lain. Hal tersebut yang menjadikan preferensi penulis untuk menggunakan metode full costing. Ada pembahasan. Yang pertama itu ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau product cost merupakan elemen penting untuk menilai keberhasilan atau performance dari perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Harga pokok produksi mempunyai kaitan erat dengan indikator-indikator tentang sukses perusahaan. Misalnya, laba kotor penjualan, laba bersih itu tergantung pada rasio antara harga jual dan harga pokok produknya. Perubahan pada harga pokok produk yang relatif kecil bisa jadi berdampak signifikan pada indikator keberhasilannya. Itu harga pokok produksi menurut Sudarno pada tahun 2013. Sedangkan menurut Carter tahun 2009 menyatakan harga pokok produksi didefinisikan sebagai jumlah dari 3 elemen biaya,
yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya yang kedua itu ada manfaat informasi dari harga pokok produksi. Menurut Mulyadi, tahun 2012, manfaat dari penentuan harga pokok produksi secara garis besar adalah yang pertama, menentukan harga jual produksi. Yang kedua, manfaat realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba rugi periodik. Dan yang terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang ketiga, ada unsur-unsur biaya produksi. Daljono mengatakan, unsur-unsur biaya produksi adalah yang A. Biaya bahan. Biaya bahan merupakan nilai atau besarnya rupiah yang terkandung dalam bahan yang digunakan untuk proses produksi. Biaya bahan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya bahan penolong. Biaya bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi barang jadi, yang secara fisik dapat diidentifikasikan pada barang jadi. Sedangkan biaya bahan penolong adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil, atau pemakaiannya sangat rumit untuk dikenali di produk jadi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan upah atau gaji karyawan bagian produksi. Biaya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji atau upah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproses bahan menjadi barang jadi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan gaji atau upah tenaga kerja bagian produksi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengerjaan bahan menjadi produk jadi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul dalam proses produksi selain yang termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga Metode kerja. pengumpulan biaya produksi. Menurut Mulyadi tahun 2012, secara garis besar, memproduksi produk dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu produk atas dasar pesanan dan produksi massa. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan melaksanakan pengolahan produknya atas dasar pesanan yang diterima dari pihak luar. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan mengumpulkan kos produksinya dengan menggunakan metode kos pesanan. 5. Metode penentuan harga pokok produksi. Menurut Mulyadi tahun 2012, metode penentuan kos produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode penetaan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. 6. Perbedaan metode full costing dengan metode variable costing. Menurut Daljono pada tahun 2011, perbedaan antara full costing dan variable costing terletak pada perlakuan biaya produksi tetap. Biaya produksi yang sifatnya tetap atau non-variabel terhadap produk diperlakukan secara berbeda dalam hal. Yang pertama, perhitungan harga pokok produk dalam perhitungan HPP produk menurut full costing. Pokok produksi adalah semua biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun yang tetap. Dalam variable costing,
Yang diperhitungkan dalam harga pokok produk hanyalah biaya produksi yang sifatnya variabel terhadap produk. Yang kedua, penyajian laporan laba rugi. Dalam perhitungan laba rugi menurut absorbing costing atau full costing, BOP diperlakukan seperti halnya BOP variabel, yaitu digunakan untuk menentukan HPP. Sedangkan dalam variable costing, BOP dimasukkan sebagai biaya periode. Yang ketujuh, harga jual. Harga jual adalah harga yang dapat menutup semua biaya atau biaya produksi dan non produksi, ditambah dengan laba yang wajar. Umumnya biaya tidak ditentukan harga jual produk atau jasa. Perusahaan yang memproduksi memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya lain serta informasi non-biaya. C. Metode perhitungan dalam perusahaan tepung tapioka daun waru. 1. Perhitungan harga pokok produksi tepung tapioka daun waru dengan metode perusahaan, metode tradisional costing. Perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh usaha tepung tapioka daun waru masih sederhana dan belum merinci seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi, usaha tepung tapioka ini hanya terfokus pada bahan baku dan tenaga kerja saja. Perusahaan belum memasukkan semua biaya overhead pabrik, baik yang bersifat variabel maupun yang tetap, yang dikeluarkan selama proses produksi. Harga jual yang ditetapkan usaha tepung tapioka daun waru dengan cara setelah memperhitungkan harga pokok produksi yang dikeluarkan ditambah dengan laba yang diharapkan. Selama bulan Maret 2015, perusahaan tepung tapioka daun waru memproduksi tepung tapioka sebanyak 59.500 kg yang dikemas 50 kg setiap saknya. Untuk memproduksi tepung tapioka dengan jumlah tersebut memerlukan 148.700 kg kitela, 1.190 sak, 1.190 plastik, biaya sablon 1.190 sak, dan estimasi biaya 12 tenaga kerja sebesar 13.335.000. Untuk lebih mudah dan memahami hasil perhitungan harga pokok produksi perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut. Kitela 148.700 kg dengan harga satuan 2.050 per kilogram. Jumlahnya Rp304.937.500. Sak 1.190 lembar dengan harga satuan 1.950 per lembar, jumlahnya Rp2.320.500. Plastik 1.190 lembar dengan harga satuan 260 per lembar, jumlahnya Rp309.400. Sablon sak dengan 1.190 lembar dengan harga satuan 150 perak per lembar, jumlahnya Rp178.500. Biaya tenaga kerja jumlahnya Rp14.735.000. Biaya listrik estimasi perusahaan 3 juta. Biaya lain-lain estimasi perusahaan 2 juta. Total biaya adalah Rp327.480.000. Jumlah produksi adalah 59.500 kg dengan harga pokok produksi per kilogram 5.503,88 dengan pembulatan 5.500. Harga pokok produksi tepung tapioka daun waru adalah 5.500 per kilogram yang diperoleh dari total biaya dibagi dengan
jumlah produksi pada bulan tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada perhitungan harga pokok produksi tepung tapioka daun waru dengan metode full costing. Keterangan pertama itu ada bahan baku dengan jumlah sebesar 304.937.500. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp15.085.000. Terus ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya overhead variabel sebesar Rp10.237.110. Selanjutnya ada biaya overhead tetap sebesar Rp2.1.453 dan didapatkan jumlah totalnya itu sebesar Rp332.271.113 dengan jumlah produksi itu sebesar 59.500 kg dan didapatkan harga pokok produksi per kilogram itu sebesar Rp5.584 dan ini di sini dibulatin jadi Rp5.600. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing adalah sebesar Rp5.600 yang diperoleh dari jumlah total dibagi dengan jumlah produksi pada bulan tersebut. Perhitungan penerapan harga jual. Perbandingan perhitungan harga jual dengan menggunakan metode perusahaan dan metode full costing. Perhitungan harga pokok produksi digunakan sebagai penentu harga jual. Perhitungan harga jual yaitu dengan menambahkan harga pokok produksi dengan laba yang diinginkan. Berikut ini rincian perhitungan harga jual dengan menggunakan metode perusahaan dan metode full costing. Dapat dilihat pada tabel berikut. Perhitungan harga jual dengan metode perusahaan. Total biaya produksi sebanyak Rp327.489.000. Persentase laba yang diinginkan sebanyak 20%, yakni bernilai Rp65.496.180. Jumlah total biaya produksi dan laba yang diinginkan sebanyak Rp392.977.080. Jumlah banyak produksi sebanyak 59.500 kg. Harga jual per kilogram yakni Rp6.604,6. Pembulatan menjadi 6.600 per kilogram. Setelah dilakukan perhitungan harga jual dengan metode, hasilnya adalah Rp6.600. Selanjutnya ada perhitungan harga jual dengan metode full costing. Perhitungan harga jual dengan metode full costing. Total biaya produksi Rp332.271.113. Persentase laba yang diinginkan 20%, Rp66.454.223. Jumlah total Rp319.725.336. Jumlah produksi 59.500 kg. Harga jual per kilo 6.701, 2 perak. Pembulatannya 6.700 per kilogram. Setelah dilakukan perhitungan, harga jual dengan metode full costing hasilnya adalah Rp6.700. Perbandingan hasil perhitungan harga jual dengan metode perusahaan dan metode full costing. Setelah melakukan perhitungan harga jual dengan menggunakan metode perusahaan dan metode full costing, maka terdapat perbedaan, yaitu perbandingan hasil perhitungan harga jual dengan metode perusahaan dan metode full costing tepung tapioka daun waru. Harga jual tepung tapioka daun waru Rp59.500
kilogram. Metode perusahaan 6.600 per kilogram. Metode full costing 6.700 per kilogram, selisih 100 per kilogram. Terdapat selisih setelah menghitung harga jual dengan metode perusahaan dan metode full costing. Perhitungan dengan metode perusahaan adalah 6.600 per kilogram, sedangkan dengan metode full costing 6.700 per kilogram. Selisih antara metode perusahaan dan metode full costing adalah Rp100. Dengan menggunakan metode full costing, perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat. Dengan begitu, maka akan tercapai laba yang efektif dan efisien. Jangan lupa Like, Comment, Share. And subscribe.